Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu yang berjudul asumsi klasik. Yang pertama yaitu pengertian asumsi klasik. Penggunaan metode OLS dalam analisis regresi mensyaratkan beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk menghasilkan parameter yang valid. Asumsi dasar dalam model linier regresi menurut Cauchy-Markov sebagai berikut. Yang pertama yaitu linier dalam parameter alpha dan beta. Yang kedua yaitu nilai ekspektasi dari error terms untuk seluruh observasi sama dengan 0, E buka kurung UI tutup kurung sama dengan 0. Yang tiga, homoskedastis, yakni variasi kondisional dari error terms adalah konstan pada X dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu error term, mendistribusikan secara bebas dan tidak berkorelasi, tidak ada korelasi di antara observasi. Yang kelima yaitu tidak adanya hubungan serial di antara variabel bebas buka kurung multi-kolineritas tutup kurung, serta yang keenam variabel bebas tidak berkorelasi dengan error term apabila xi adalah deterministik. Apabila semua asumsi di atas terpenuhi, maka OLS estimator dari alpha dan beta adalah blue buka kurung base linear unbiased tutup kurung. Dalam hal ini base mengandung arti varian dari estimator OLS adalah minimal lebih kecil dari varian estimator yang lain. Linier memiliki arti bahwa apabila hubungannya tidak linier, maka metode OLS tidak dapat diterapkan. Unbiased memiliki arti bahwa nilai ekspektasi dari alpha dan beta sama dengan nilai sebenarnya yang menggambarkan hubungan antara X dan Y. Dalam Cauchy-Markov theorem dinyatakan bahwa OLS adalah blue buka kurung base linear unbiased estimator tutup kurung. Makna base dalam blue tersebut memiliki arti varianse yang minimum. Menurut Gujarat, asumsi klasik meliputi satu, model regresi adalah linier. Yang kedua yaitu nilai X buka kurung variabel independen tutup kurung adalah tetap untuk sampel yang berulang-ulang. Variabel X diasumsikan non-stochastic. Yang C, zero mean value of disturbance UI. Materi selanjutnya yaitu jenis uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, yaitu variabel pengganggu distribusi secara normal. Bila asumsi ini tidak terpenuhi dalam model estimasi, maka tidak dapat dilakukan penafsiran seperti uji F ataupun uji T, karena uji T atau uji F tersebut pada dasarnya adalah uji yang mempunyai distribusi yang merupakan turunan dari distribusi normal. Hipotesis utama dalam uji ini adalah variabel pengganggu atau error term atau residua dari suatu model berdistribusi normal. Dalam hal ini uji Jarque-Bera-Lagrange multiplier dapat digunakan untuk menguji kenormalan variabel pengganggu dalam suatu model. Uji ini menggunakan hasil estimasi variabel gangguan dan chi-square probability distribution. Bila nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square table, maka hipotesis utama yang menyatakan variabel pengganggu dari suatu model berdistribusi normal akan ditolak. Yang kedua, uji autokorelasi. Uji autokorelasi dalam asumsi OLS digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara
residual untuk kurun waktu tertentu dengan residual kurun waktu sebelumnya, atau adakah terjadi korelasi serial antara residunya? Apabila terjadi korelasi serial, maka konsekuensinya adalah OLS estimator tidak memiliki varian yang minimum dan OLS estimator menjadi bias. Hipotesis utama yang diajukan dalam uji ini adalah tidak adanya hubungan serial antara residual dengan observasi, atau korelasi dapat terjadi bila variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode yang lain. Bila hal ini terjadi, maka akan dihasilkan penafsir yang tidak efisien, walaupun estimasinya tidak bias. Yang ketiga yaitu uji homoskedastisitas, yang artinya adalah varians variabel bebas adalah konstan untuk setiap nilai tertentu. Homoskedastisitas merupakan salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh penaksir OLS. Uji heteroskedastis dalam asumsi OLS klasik digunakan untuk mengetahui apakah error term atau residu sama untuk semua observasi atau tidak. Tidak terjadi heteroskedastis atau homoskedastis apabila error term dari estimasi regresinya memiliki varian yang konstan. Apabila terjadi heteroskedastis, maka OLS estimatis menjadi bias menyebabkan uji hipotesis tidak reliable. Hipotesis utama dalam uji ini adalah tidak adanya heteroskedastis terhadap error term atau residual. Hasil estimasi atau homoskedastis penyimpanan terhadap asumsi homoskedastis tersebut disebut sebagai heteroskedastis. Jenis uji asumsi klasik yang keempat yaitu uji linearitas. Uji ini digunakan untuk melihat spesifikasi model yang akan digunakan dalam estimasi sudah benar atau belum. Uji linearitas dilakukan karena adanya kesalahan spesifikasi model yang dapat berakibat kurang efisien dari penaksir. Hipotesis utama dalam uji ini adalah adanya linearitas dalam spesifikasi model. Guna mengetahui linearitas model, maka digunakan General Test of Specification, yaitu Ramsey-Richard Test. Hipotesis utama dalam uji linearitas ini adalah model yang digunakan linear. Uji Ramsey-Richard dapat dilakukan dengan cara mendapatkan fitted value dari variabel dari K. Fitted value yang telah diperoleh kemudian dilakukan regresi secara bersama-sama dengan model semula sebagai variabel bebas. Koefisien determinan diperlukan guna menghitung nilai F hitung. Jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka menerima hipotesis yang menyatakan model yang digunakan linear. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka menolak hipotesis yang menyatakan program F-use penerimaan atau penolakan hipotesis dapat dilihat dari p-value yang dihasilkannya. Apabila nilai p-value lebih besar dari besaran tingkat keyakinan, yaitu delta, maka hipotesis utama tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, model spesifikasi adalah linear. Uji yang terakhir yaitu uji multikolinearitas. Menurut Ghazali, uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak mengandung multikolinearitas. Mendeteksi multikolinearitas dapat melihat nilai tolerance dan variance inflation factor sebagai tolak ukur. Apabila nilai tolerance kurang dari 0,10 dan nilai variance inflation factor lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat multikolinearitas.
Multikolinearitas artinya antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain tidak saling berhubungan secara sempurna. Untuk materi selanjutnya yaitu penerapan uji asumsi klasik dalam SPSS. Untuk langkah yang pertama, siapkan tabel data. Di sini kelompok kami menggunakan data tentang stres kerja dan kinerja pegawai. Untuk melihat pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Untuk data yang kami gunakan dapat dilihat pada layar. Untuk tahap selanjutnya yaitu membuka SPSS. Pilih variabel views. Untuk kolom name, diisi variabel penelitian yaitu X1 dan Y. Lalu pada kolom label, diberi X1 diberi dengan label stres kerja. Dan Y diberi label kinerja pegawai. Untuk kolom measure, kita ubah menjadi scale. Dan desimalnya dipilih 0. Agar hasil bilangannya bulat. Lalu, pilih data view. Masukkan data stres kerja tadi. Ke dalam kolom X1. Selanjutnya, masukkan data kinerja pegawai. Pada kolom Y. Lalu, klik Analyze, Regression, pilih Linear, lalu masukkan stres kerja ke dalam Independent. Kemudian kinerja pegawai ke dalam Dependent. Lalu pilih statistik, centang deskriptif, centang collinearity diagnostik untuk uji multikolinearitas. Lalu centang Durby-Watson untuk uji autokorelasi. Lalu klik Continue. Pilih Plots. Centang normal probability plot untuk uji normalitas, centang histogram, lalu masukkan ZPRID ke dalam kolom X dan SRISID dalam kolom Y. Untuk uji scatter plot dalam uji heteroskedastis. Lalu continue, pilih option, lihat 0,5, lalu continue, dan OK. Lalu akan muncul hasil dalam uji asumsi klasik seperti ini.
Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.